Max Allegri, DNA Juventus adalah kerja keras, jangan ikuti Barcelona. Massimiliano Allegri tak begitu senang kalau publik menuntut Juventus bermain menghibur seperti Barcelona. Ia yakin kalau sebuah tim harus memiliki karakteristiknya sendiri. Tuntutan publik, bahkan tidak terjadi di kalangan fans Juventus saja, mengalami perubahan setelah Josep Guardiola muncul sebagai pelatih Barcelona. Konsep tiki-taka racikannya telah membuktikan kalau bermain indah juga bisa menghasilkan kesuksesan. Fans Juventus tidak melihat permainan yang menghibur dari racikan taktik Allegri. Banyak yang menganggap taktik Allegri membosankan, bahkan di periode pertama kepelatihannya yang menghasilkan banyak piala. Kritikan itu kian menjadi-jadi musim ini. Pasalnya, Juventus tidak meraih banyak kemenangan seperti yang diharapkan. Mereka pun harus menutup musim 2021-22 tanpa gelar di tangan dan finish di peringkat keempat Serie A. Tidak peduli seberapa besar kritikan publik, Allegri tidak terpengaruh dengannya. Ia tetap percaya pada pedoman bahwa kemenangan adalah hal terpenting yang membuat penggemar dan manajemen klub senang. Ketika Anda memimpin tim papan atas, targetnya adalah menang. Semuanya ingin bermain baik, tapi itu kata-kata yang abstrak. Pikirkan soal tendangan salto Ronaldo, siapa yang ingat itu, katanya kepada DAZN. Milan dan Juventus memiliki dua mentalitas yang berbeda, tapi targetnya sama. Juventus punya DNA yang presisi dan berdasarkan kerja keras. Mereka adalah tim pertama di Italia yang berkembang pesat di Eropa, telah memainkan 9 final. Saat Anda memilih pemain, Anda harus mempertimbangkan DNA klub ini, lanjut pria berumur 54 tahun tersebut. Seperti Juventus dan AC Milan, Barcelona dan Real Madrid pun memiliki gaya bermain yang berbeda. Juventus lebih condong ke Real Madrid yang mengutamakan kemenangan. Tidak ada yang berbicara soal gaya bermain Real Madrid, semua orang berbicara soal Barcelona, yang tidak meraih apapun sebelum Messi, Xavi, Busquets, dan Guardiola, Allegri menambahkan. Itulah saat mereka mulai meraih kemenangan. Tapi di Italia, kami mencontoh negara lain, jadi kami akan selalu tertinggal. Kami harus fokus pada kualitas sendiri, pungkasnya. Dusan Vlahovic ganti nomor punggung di Juventus. Vlahovic kabarnya melepas nomor punggung 7 miliknya, yang kemungkinan bakal dipakai oleh Di Maria di Juventus. Dusan Vlahovic kemungkinan besar akan mengganti nomor punggungnya di Juventus untuk kampanye musim 2022-23. Striker asal Serbia tersebut mengenakan nomor punggung 7 di Turin, setelah didatangkan dari Fiorentina dengan banderol 70 juta euro pada Januari lalu. Vlahovic mewarisi nomor punggung tersebut dari Cristiano Ronaldo, yang memutuskan hengkang pada awal musim untuk bergabung dengan Manchester United. Isyarat bahwa Vlahovic akan berganti nomor punggung ditunjukkan melalui profil sang pemain di Instagram. Biasanya penyerang berusia 22 tahun itu menampilkan tulisan DV7 di biodata profilnya yang merujuk pada nomor punggungnya, tapi sekarang cuma ditulis DV. Keputusan itu bisa berarti Vlahovic akan memakai nomor punggung 9 musim depan, dan memang bisa tersedia jika Alvaro Morata tidak bertahan di Juventus karena negosiasi transfernya yang alot dengan Atletico Madrid. Rumor merapatnya Angel Di Maria dari Paris Saint-Germain semakin menguat belakangan ini, dengan pihak Juventus akan menggelar pertemuan dengan perwakilan sang pemain pekan ini. Di Maria akan berstatus bebas transfer pada Juni mendatang setelah tidak memperpanjang kontraknya dengan PSG. Pemain sayap Argentina berusia 34 tahun itu kabarnya akan menekan kontrak 1 tahun plus opsi perpanjangan dengan bayaran sebesar 7 juta euro per musimnya. Momen pergantian nomor Vlahovic dengan isu datangnya Di Maria muncul dalam waktu yang berdekatan, sehingga menguatkan asumsi bahwa nomor 7 bakal lowong dan akan dipakai ex-bintang Real Madrid dan Manchester United itu. Ulah Juventus dan Atletico, nasib Morata kini miris. Nasib Alvaro Morata di simpang jalan. Masa depan penyerang asal Spanyol tersebut belum juga menemukan kejelasan. Saat ini Morata terkatung-katung. Dia dalam masa pinjaman di Juventus dan akan selesai pada Juni tahun 2022. Sudah 2 musim Morata dipinjam dari Atletico Madrid. Juventus pun telah membayar 20 juta euro dalam tengah waktu itu. Ada opsi permanen dalam kontrak Morata dengan si Nyonya tua. Sayangnya klub Serie A itu masih pikir-pikir untuk mengaktifkan.
Juventus ogah membayar sesuai tuntutan Atletico, sebesar 35 juta euro. Mereka hanya bersedia menebus 20 juta euro saja, dan tampaknya ditolak oleh Los Colchoneros. Banyak pihak pesimistis Morata akan tetap berkostum Juventus musim depan. Namun kemungkinan tersebut juga bukan hal yang mustahil. Laporan Football Italia, masih ada peluang Morata bertahan, yakni karena pihak Atletico sendiri telah memutuskan untuk tidak menyertakan Morata dalam proyek ke depan. Dengan kata lain, kalaupun kembali dia bakalan segera dilepas ke klub lain mengingat kontrak yang tersisa cuma 1 tahun lagi. Nah, Atletico paham bahwa peminat Morata tidak banyak. Tadinya ada Barcelona, tapi kini mereka akan mendatangkan Robert Lewandowski yang memilih hengkang dari Bayern Munich. Ketimbang pusing mencari calon pembeli Morata yang sudah tidak banyak, lebih baik Atletico membahasnya dengan Juventus guna mencari win-win solution.